Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengawali pelajaran, saya akan mengabsen kalian dulu ya. Baik, Maslahatun Nisa hadir. Ali Haidar ada, Mas Nio ada. Oh ya, alhamdulillah semuanya dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang salah satu ayat Al-Quran yang maknanya sangat bermakna sekali. Maknanya sangat menyentuh di hati lah. Kalian akan mengetahuinya ketika setelah mempelajari materi yang satu ini. Nah, materi pada pembahasan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai topiknya adalah Al-Quran surat Al-Fil. Ada yang tahu nggak surat Al-Fil itu ada berapa ayatnya? Mungkin dari kalian ada yang pernah mendengar surat ini. Nah, ada berapa? Ya benar, ada 5 ayat di dalam surat Al-Fil. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni yang pertama untuk membahas atau memahami Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Yang kedua, kita akan membaca mentartil. Bagaimana sih caranya membaca Al-Quran? Bagaimana cara membaca Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah kalian akan menunjukkan hafalan tentang Al-Quran surat Al-Fil dengan baik dan benar. Nah, marilah sebelum kita membuka acara pembelajaran pada pagi hari ini, seyogyanya marilah kita mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita masuki materinya, saya akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai surat Al-Fil. Ada yang tahu nggak surat Al-Fil itu apa artinya? Mungkin ada yang tahu. Baiklah, karena kita belum tahu, mari kita cari tahu. Bahwasanya surat Al-Fil itu artinya adalah berasal dari kata fil yang artinya gajah. Yang mana pada surat Al-Fil ini itu pada masa sebelum Rasulullah lahir atau mungkin juga sesudahnya, karena memang tidak disebutkan secara jelas bahwasanya di situ tanggalnya berapa, kita nggak tahu. Akan tetapi pada tahun tersebut atau tahun tentang penghancuran Ka'bah tersebut, rencana penghancuran Ka'bah tersebut itu dilakukan pada tahun ketika Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang tercinta itu dilahirkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Quran surat Al-Fil ini pertama kali diawali oleh Raja Abraha. Raja Abraha yang di jauh sana itu. Nah, Raja Abraha ini adalah raja yang angkuh dan juga raja yang sombong. Karena kesombongannya sehingga dia membuat sebuah gereja yang megah, gereja yang gereja yang mewah, sehingga untuk menarik pengunjung untuk menziarahi gereja tersebut. Akan tetapi memang karena kita nggak tahu ya, sehingga mengakibatkan gerejanya tersebut sepi,
sepi dari pengunjung, tidak ada peziarah yang ke situ. Setelah ditelisik oleh Raja Abraha ini, Raja Abraha menemukan sebuah fakta, yang mana para peziarah tersebut datang menziarahi ke Ka'bah, yang mana Ka'bah adalah sebuah pusat peribadahan di kota Mekah. Dan oleh karena itu muncullah sikap sombongnya Raja Abraha ini. Karena sombong, Raja Abraha dengan seluruh bala tentaranya, dengan seluruh pasukannya, dengan pasukan yang sangat kuat, yang sampai-sampai dia membawa gajah. Kan gajah adalah hewan terbesar di permukaan bumi. Nah, sehingga untuk menunjukkan kekuasaan dan kehebatannya, sombonglah dia, Raja Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah untuk menandingi kemegahan Ka'bah dengan gereja yang ia bangun. Nah, suatu kisah gerombolan dari Raja Abraha ini datanglah, tibalah waktunya untuk menyerang kota Makkah, menyerang Ka'bah, yang mana dikisahkan dalam surat Al-Fil ini, Raja Abraha dan juga gerombolannya dengan seluruh pasukannya diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya burung ababil. Nah, seperti itulah asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan pada pagi hari ini. Dari materi, dari kisah yang saya ceritakan tadi, menarik bukan untuk kita pelajari. Nah, selanjutnya saya meminta kalian untuk membuka buku halaman 52. Nah, di situ ada sebuah gambar yang menjelaskan bagaimana sih Raja Abraha tersebut dapat keluar sombongnya, dapat dihancurkan dengan mudah oleh Allah dengan diutusnya burung ababil. Nah, di situ ada gambar yang mana kalian pelajari dahulu gambar tersebut. Selanjutnya kita akan mendiskusikan apa yang telah kita tarik daripada gambar tersebut. Kita ambil hikmahnya dari gambar tersebut. Nah, setelah mempelajari dari gambar tersebut, saya ingin salah satu dari kalian, atau mungkin bisa 2 orang atau 3 orang, untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang telah kalian ambil dari gambar tersebut. Nah, di sini saya akan menambahkan apa yang harus ditambahkan ketika kalian kurang dalam menjelaskan isi dari gambar tersebut. Baiklah, terima kasih Mas Ali dan Mas Mio telah memaparkan isi dari gambar tersebut. Presentasi yang sangat luar biasa dari Mas Mio dan Mas Ali. Beri tepuk tangan untuk keduanya. Adalah bahwasanya dari pembelajaran surat Al-Fil ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita sebagai manusia itu, sebagai makhluk ciptaan Allah itu tidak boleh berlaku sombong. Mengapa demikian? Karena kita itu tidak bisa apa-apa, kita tidak dapat melakukan apapun sendirian, kita tidak dapat menjalankan kegiatan apapun secara sendirian ataupun perorangan. Kita tidak dapat mencukur rambut kita sendiri, ya bisa, cuma tangan jelek. Kita tidak bisa memperbaiki jam tangan kita sendiri, karena memang bukan ranah kita. Ya mungkin bisa, cuma kita akan kesulitan. Oleh karena itu kita membutuhkan orang lain, sehingga kita saja membutuhkan orang lain. Lantas bagaimana sikap sombong kita harus dikeluarkan? Nah, seperti itulah.
Jadi sebagai manusia yang masih mengandalkan teman, masih mengandalkan orang lain, ya jangan sombong lah. Di mana harga diri kita? Kita butuh sana, kita butuh orang ini, kita butuh orang ini, tapi kita sombong kepada mereka. Nah, sudah dapat ditangkap poin yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, kita masuk kepada materi selanjutnya, yakni membaca dan sekaligus menghafalkan surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Baiklah, saya akan membaca dahulu dan selanjutnya kalian mengikuti bacaan saya. Di sini saya akan membaca per ayat ya, satu-satu, lalu kalian mengikuti apa yang saya baca. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, setelah kita mendengarkan surat Al-Fil dengan baik dan benar ayat 1 sampai 5 ini, saya ingin kalian untuk mendengarkan ini lagi. Saya sudah merekamkan kalian sehingga kalian dapat mendengarkan berulang-ulang kali di kelas ini, sehingga secara tidak langsung insya Allah nanti kalian akan hafal dengan sendirinya. Insya Allah, kalian percaya pasti akan terjadi. Nah, seperti itu. Apa sih? Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Kita harus mendengar ayat-ayat dari Al-Quran ini. Karena setiap kita membaca, mendengarkan maupun menghafalkan Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala. Yang pertama itu. Yang kedua, urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dan sekaligus yang terakhir, karena ini adalah sebuah kebaikan, jadi tidak ada salahnya kan, tidak ada ruginya kalau kita membaca Al-Quran. Apa yang kita lakukan itu adalah hal yang baik. Nah, seperti itu. Baiklah, saya persilahkan kalian ketika sudah hafal dan sudah bisa membaca surat Al-Fil ayat 1 sampai 5 menghadap ke saya untuk membaca dengan tartil di depan saya, sehingga ketika kalian ada yang salah, saya dapat membenarkannya secara langsung. Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya sudah maju dan semuanya bacaannya itu baik, benar-benar semuanya, tartil semuanya. Give applause untuk kita semua. Silakan. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah sesi kesimpulan, yang mana ketika kita sudah mempelajari dari awal. Ayo, tadi apa pelajaran di awal? Pelajaran di awal tadi kita membahas mengenai makna dari surat Al-Fil, isi kandungannya, asbabun nuzulnya atau sebab turunnya. Dan yang kedua, kita sudah membaca surat Al-Fil dengan baik dan benar. Kita sudah menghafalkannya sampai yang terakhir ini. Dan selanjutnya, ada yang mau nggak menyimpulkan materi yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini? Saya akan memberikan nilai tambah lah bagi kalian yang ingin maju ke depan dan menjelaskan materi apa yang dapat kita sampaikan, materi apa yang dapat kita ambil pada pagi hari ini. Nah, terima kasih kesimpulan yang sangat luar biasa dari Mas Mio. Beri tepuk tangan untuk Mas Mio.
saya ingin meringkas lagi kesimpulan dari yang telah dipaparkan oleh Mas Mio, yang mana kesimpulan yang pertama adalah kita tidak boleh sombong. Benar apa yang dikatakan Mas Mio tersebut. Dan selanjutnya yang nomor 2 adalah kita harus rendah diri, kita harus tahu diri kita itu seperti apa. Dan selanjutnya yang ketiga adalah di atas langit masih ada langit lagi. Jadi kenapa kita sombong? Jadi nggak ada alasan lagi buat kita untuk sombong. Benar apa yang dikatakan Mas Mio tadi. Terima kasih dan beri tepuk tangan untuk Mas Mio. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pelajaran pada pagi hari ini yang sangat cerah ini dapat berjalan dengan lancar dan semuanya insya Allah paham kan apa yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini. Baiklah, untuk menutup pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta kepada anak-anak untuk membersihkan setiap sampah yang ada di bawah kolong kalian, yang ada di laci kalian, atau yang ada di dekat tempat kalian duduk. Jadi itu dibersihkan dulu, karena mungkin ada yang kotor. Kalau itu dapat mengganggu dan mengurangi konsentrasi kita dalam belajar, maka itu harus dihilangkan. Loh, nggak ada sampahnya. Alhamdulillah, jadi kelas ini semuanya bersih-bersih, rapi-rapi, rajin-rajin, membuktikan bahwa kita itu hebat. Kita itu dapat menjalankan kebersihan di setiap waktu. Nah, beri tepuk tangan untuk kelas yang bersih ini. Baiklah, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.